3. Shalom, selamat hari Kamis saudara-saudari seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang terus mengajak kita umatnya memuji dan memuliakannya dalam pengharapan akan keselamatan kita. Ya Tuhan Allah, karena sungguh sangat bersyukur anugerah-Mu menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Sambutlah Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Ya, Dia sungguh telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya, taat, dan setia. Marilah kita datang padanya dengan kerendahan hati, memberikan hati dan jiwa untuk menyembah dan sujud dengan kerendahan hati untuk bersyukur senantiasa dalam doa. Firman Allah dari Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya Tuhan Allah, kami sungguh sangat bersyukur akan anugerah-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Saatnya dengan kerendahan hati dan sukacita, kita datang dan memasuki ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pemujian yang akan kemuliaan Allah. Mari satukan hati dan pikiran kita dengan keteduhan yang darinya kita saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku.
Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, Dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Malkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi untuk tidak dengarkanlah hukum Tuhan di dalam kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10 dan maksudnya. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu?
Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan Allah akan keampunan dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Allah yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus saat ini tertulis dari Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Dan kita akan membacakannya secara responsoria. Demikian firman-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti bersyukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kekuasanya. Ia dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati, bangkit, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari grup Inang Nyonya Sintua Siahaan
bersama dengan Inang Nyonya Sintua Tobing dan Inang Nyonya Sintua Samosir. Dipersilakan. Tak ku tahu kan hari esok, namun tiadanya, oh tiada bisa akan makin teranglah perjalanan, makin tinggi dan dirinya kita terang abadi berada boleh Teh. Ya, amin. Mari kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda bahwa ternyata iman percaya kita benar bahwa Yesus Kristus yang mati dan yang bangkit, dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya dan setia untuk kedatangannya yang kedua kali. Saya senang sekali dengan lagu ini karena memang saya tidak tahu ini teknologi, Amang dan Inang, shalom sekali lagi. Saya tidak bisa mendengarkan semua nyanyian dari awal sampai yang terakhir, saya hehe, dari roomnya penyanyi kita. Jadi mungkin bisa jadi perhatian atau hanya saya saja yang tidak mendengar. Mungkin bisa kasih thumbs up bagi semua jemaat kalau tidak mendengar suara dari room Amang Simpua Godang untuk bernyanyi. Bisa kasih thumbs up, saya tidak mendengar sama sekali. Iya, semua bisa kasih thumbs up biar nanti operator kita bisa memperhatikannya. Iya, Amang Simpua Godang tidak terdengar suaranya dari awal sampai dengan terakhir. Iya. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Di hari Kamis ini, di hari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan iman percaya kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia tentulah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat ini di hari Kamis ini ada pesan yang luar biasa dari Tuhan untuk kita. Yesus berpesan kepada kita menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, Yesus berpesan kepada seluruh umat yang percaya kepada Kristus untuk menjadi saksi akan Kristus.
Bagaimanakah cara kita, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Apa yang harus kita lakukan ketika Yesus berpesan kita menjadi saksi akan Dia? Yang pertama sekali, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, harus selalu bisa kita tanamkan sangat dalam di dalam hati iman kita, bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia, datang ke dunia hanya untuk pertobatan orang berdosa. Hanya untuk perubahan setiap orang yang berdosa. Setiap manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Kita akan membaca di dalam Lukas 5 ayat 31. Sampai dengan ayatnya yang ke-32. Bagaimana Yesus Kristus sendiri berucap. Bagaimana Yesus Kristus sendiri berkata-kata tentang kehadirannya ke dunia. Tentang kematiannya. Tentang kebangkitannya di hari yang ketiga. Bahkan tentang kenaikannya ke surga yang kita rayakan. Saya mendengar berkat dari Amang Sintua Godang untuk membaca Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Lukas 5 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, karena tidak ada satupun orang benar, tetapi untuk pertobatan orang berdosa. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan, kita disadarkan bahwasanya Dia menyediakan tempat bagi kita karena Dia percaya kelahiran, kebangkitan, firman Allah mampu mengubah kita semua. Firman Allah yang disaksikan oleh para misionaris, rasul-rasul Allah, bahkan pendeta, bahkan majelis-majelis Tuhan yang ada di dunia ini mampu menggerakkan iman kita untuk bertobat. Pertobatan itu menyadarkan kita semakin rendah hati. Pertobatan itu dan firman Allah dan kesaksian Kristus yang datang untuk pertobatan orang berdosa menjadikan kita hidup lebih rendah hati lagi, saudara. Itu pesannya. Jadi tidak hanya kita merayakan Yesus Kristus telah naik ke surga, kita disediakan tempat karena Yesus akan menyediakan tempat bagi kita. Ketika Dia turun kedua kali ke dunia, kita sudah ready. I'm ready. Saya sudah siap untuk surga. Enggak hanya itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tetapi merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus harus dapat menjadikan kita lebih rendah hati lagi. Karena sekali lagi kematian, kebangkitan, dan kenaikannya adalah pertobatan kita. Barang siapa orang yang mau bertobat dan berubah adalah orang-orang yang mampu hidup di dalam kerendahan hati. Amin. Amin. Kita harus selalu katakan amin di dalam iman kita. Dan ketika Yesus Kristus bangkit dan kemudian Dia menjumpai 11 murid Yesus dan kita adalah murid-muridnya. Jikalau memang fokusnya 11 murid Yesus adalah para rasul-rasul dan para imam-imam dan para pendeta saat ini yang boleh diberkati Tuhan untuk melayani gereja, ada leader dalam setiap gereja, ada gembala. Jadi Kristus adalah kepala gereja.
tetapi Kristus memilih para pendeta pelayan-pelayannya untuk mengembalakan umatnya. Kita boleh mengingat kembali ketika Yesus Kristus berkata kepada 11 murid Yesus, karena pada waktu itu Yudas sudah harus pergi karena keputusannya. Dia memilih untuk mengkhianati Yesus. Dia memilih untuk pergi meninggalkan dunia. Kita boleh membaca apa yang dikatakan Yesus, apa yang disampaikan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Setelah dia bangkit, setelah dia mempersiapkan seluruh murid-muridnya untuk memfirmankan Injil, dan sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya minta berkat dari Inang Nyonya Sintua Siahaan membacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan pesan ini, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang yang mengenal Kristus, kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa kita adalah orang-orang yang mampu berjuang dan bekerja di dalam hidupnya. Karena ketika firman Allah masuk di dalam pendengaran kita, dia tumbuh di dalam hati dan perbuatan kita. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini boleh kita lakukan, boleh kita kerjakan, tetapi satu hal yang pasti. Semuanya boleh kita kerjakan, semuanya boleh kita lakukan, tetapi satu hal yang pasti, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kalau dikatakan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita kerjakan segala sesuatu, karyakan segala sesuatu, harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kerja dan karya kita. Maksudnya di sini saudara-saudari yang diberkati Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Kristus, orang-orang yang telah menerima keselamatan oleh Kristus itu sendiri adalah orang-orang yang mampu memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang mampu bekerja, mana pekerjaan yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang mampu berbuat mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena semua sudah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sentralnya, fokusnya di dalam Tuhan Allah kita. Itu yang kedua. Kalau yang pertama kita tadi dapat poinnya, untuk menjadi saksi Kristus itu pesannya. Yang pertama poinnya kita rendah hati. Yang kedua lakukan semua karya, pekerjaan, pikiran, ucapan semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari itu semua kita akan mengetahui bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu sendiri telah berpesan kepada kita. Pesannya melakukan perintah Kristus. Apakah yang menjadi perintah Kristus? Apakah yang menjadi perintah Allah Bapa kita? Kita boleh baca di Yohanes 15 ayat yang ke-10. Kita mau melihat di dalam firman Allah, karena memang khotbah hari ini mengajak kita untuk dengar-dengaran firman Allah. Kita akan membaca Yohanes 15 ayat 10, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-17, apa yang diperintahkan Bapa
untuk kita semua. Saya meminta pertolongan dari Tessa sebagai kaum youth untuk membacakannya. Yohanes 15 ayat 10, ayat 12 dan ayat 17. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Iya. Apa yang harus kita turuti? Perintahnya kita harus tinggal di dalam kasih-Nya. Kita tinggal di dalam kasih-Nya. Jikalau memang kita tinggal di dalam kasih-Nya, perintah selanjutnya untuk kita mengasihi orang lain itu tidak dapat kita lakukan, saudara yang berkati Tuhan. Karena tadi setiap karya, pekerjaan, pikiran, perkataan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kemudian ada perintah untuk menjadi pengikut Kristus atau saksi Kristus yang rendah hati tadi, yang mau melakukan semua pekerjaan di dunia, karya di dunia, perkataan, pikiran di dunia ini di dalam nama Bapa dan Roh, Anak, dan Roh Kudus, kemudian perintahnya kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia, cukup modalnya saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, modalnya iman. Khotbah yang kemarin diajarkan bahwa imanlah yang mampu mengalahkan dunia. Modalnya iman. Yesus Kristus ketika menyembuhkan banyak orang sakit, ketika Dia dapat melakukan sebuah mukjizat di dalam pelayanannya, Dia hanya berkata, sesungguhnya imanmulah yang menyelamatkanmu. Sesungguhnya imanmulah yang menyembuhkanmu. Jadi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika memang kita sadar bahwa iman kita yang dapat mengalahkan dunia, marilah datang dengan kerendahan hati. Marilah datang sekali lagi dengan kerendahan hati. Tanggalkan ego kita. Tanggalkan keinginan-keinginan duniawi. Tanggalkan semua. Jikalau memang ada status yang melekat di dalam diri kita, status dunia itu tanggalkan. Jikalau memang ada keegoisan dunia melekat dari kita, tanggalkan. Tanggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ketika kita datang untuk berdoa kepadanya. Ketika kita datang untuk menyembah, memuji Dia. Sama hari ini saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin kita yang hadir di dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di California ini, kita bisa menyapa karena ini juga live. Kita bisa menyapa, say hello. Ini hari Kamis di California, tetapi di Indonesia sudah hari Jumat. Tetapi kita bisa menunjukkan inilah saksi-saksi Kristus itu. Molo di bahasa Batak nang pedao hitasian Indonesia utata hatu buat tadisan hamu magodang hita disan alai bison bui hita menangihon hatani di bata. Kita bisa menunjukkan bahwa kita hidup di dalam rasa syukur iman. Kita bersyukur karena iman kita terhadap Tuhan. Kita bukan bersyukur karena kehebatan kita ya saudara. Jangan pernah kita bersyukur karena kita merasa hebat. Jangan pernah kita bersyukur karena kita merasa pintar. Tetapi bersyukurlah karena iman kita di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi, bersyukurlah karena iman kita di dalam Tuhan. Iman kita mengajak kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Iman kita mengajak semua kita untuk tinggal di dalam Dia.
tinggal. Bukan dengan merek dunia, tetapi dengan merek Kristus. Marilah kita bersama-sama menjadi duta-duta Kristus. Kita menjadi duta-duta Kristus. Berbahagialah kita, banggalah kita kalau kita menjadi duta-duta Kristus. Bukan duta-duta dunia, tetapi duta-duta Kristus. Mulai dari yang baik sampai yang sudah lanjut usia. Kita diberikan kesempatan menjadi duta-duta Kristus. Menjadi duta-duta Kristus adalah orang-orang yang mampu dengan kerendahan hati berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, mencintai sesama, mengasihi sesama, dan tetap lekatkan ibadah kita kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Karena sekali lagi di dalam ibadahlah iman kita bertumbuh. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan apabila di dalam perayaan kami mengingat kenaikan-Mu ke surga yang menyediakan tempat bagi kami yang taat dan yang setia. Ketika Engkau datang yang kedua kali Maranatha itu Tuhan, Engkau menyampaikan pesan kepada kami. Menjadi saksi Kristus. Menjadi duta Kristus. Terima kasih Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu. Biarkanlah kami tinggal di dalam-Mu, agar kami dapat selalu melakukan perintah-Mu ya Tuhan, untuk hidup melekat, untuk hidup totalitas di dalam-Mu, memberikan roh, jiwa, dan akal budi kami kepada-Mu. Begitu juga dengan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam perayaan ini kami mau menyatukan hati kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang bekerja atau yang sedang beristirahat dan yang sedang bersama-sama dengan kami beribadah. Inilah kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Tuhan, Engkau juga tahu apa yang ingin Engkau berikan yang terbaik buat kami. Berkati kehidupan kami. Berikan kami kesehatan. Berikan kami umur yang panjang. Terlebih lagi Tuhan, jadikanlah kami sebagai pengikut-Mu yang setia sampai akhir hidup kami. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang sudah bertahun-tahun sakit, yang sedang berbaring sakit, buat amang si boya Tuhan, Engkau yang memberikan yang terbaik. Inang nyonya si mangusong boru si torus, inang nyonya sin tua raja guguk boru si tanggang Tuhan, amang sin tua si rai dalam proses pemulihannya, inang Silvia boru si manjuntak juga Tuhan yang masih terus dalam proses pemulihannya, dan mungkin jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebut satu persatu Tuhan dalam sakit penyakitnya, tidak hanya sakit fisik Tuhan, tetapi juga sakit rohaninya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memeluk, Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang menanti pasangan hidup, setiap jemaat-Mu yang menanti pekerjaan yang terbaik yang daripada-Mu, setiap jemaat-Mu yang menanti keturunan anak yang terbaik daripada-Mu, setiap jemaat-Mu juga Tuhan yang menanti status keluarga negara Amerika ini Tuhan yang terbaik yang daripada-Mu. Kami mau berdoa pemerintah negara Amerika ini, pemerintah negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang memberikan yang terbaik, berkati pemimpin-pemimpin. Dan juga pada saat ini Tuhan kami mau serahkan segala kehidupan kami, jemaat-Mu HKBP California Redland, seluruh orang-orang percaya, saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang tidak berkenan dan yang membenci kami Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, memberikan damai sejahtera untuk kami semua. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala kehidupan kami dan rasa sukacita, rasa syukur kami akan keselamatan yang daripada-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Allah kita.
Untuk Amang Sintua Godang bernyanyi dan terdengar suaranya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang, dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersamamu di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini.
Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari sorga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaatmu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungilah dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ya, shalom sekali lagi, selamat merayakan dengan sukacita kita, dengan iman kita kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan tempat bagi setiap kita. Shalom, terima kasih buat semua. Sekarang kita bisa saling menyapa sesama jemaat Tuhan.